Hai guys, kenalin nama aku Vera Triananda. Aku adalah mahasiswa aktif Universitas Teknologi Digital. Sekarang ini aku mau mewawancarai salah satu UMKM pembuatan ketan, yaitu adalah Ketan Jebret Mang Oon yang terletak di Jalan Raya Pangalengan, tepatnya di Desa Cikalong. Yuk ikutin! Dengan Teteh siapa dan owner produk apa yang Teteh jalani usahanya sekarang? Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Untuk saat ini saya sedang mengembangkan terkait bisnis ketan. Untuk alamat lengkap tempat produksi Ketan Jebret Mang Oon ini di mana? Untuk produksinya sendiri masih di Cikalong, sama dengan pemasarannya masih. Cuman ada satu ininya tempatnya atau ada cabang? Untuk saat ini satu. Kalau misalnya kayak tahun-tahun kemarin sebenarnya udah buka cabang kayak di Pangalengan atau kayak di Banjaran. Cuman karena mungkin salah satu faktornya tempatnya belum strategis gitu, terus pengelolaannya juga masih kurang gitu. Makanya sekarang masih stay aja satu gitu, buat cabang lagi. Sudah berapa lama Ketan Jebret ini berdiri? Kayaknya udah lebih dari 20 tahun itu kalau nggak salah. Untuk pertama kali buka itu sebenarnya ada di atas, kayak di atas kan ada apa ya, tempat pemandian mobil. Di situ. Terus akhirnya pindah di seberangnya yang dekat masjid. Di situ kayak ngontrak hampir ada 7 tahun kalau nggak salah, sampai akhirnya pindah di sini. Tapi waktu dulu mah cuman nggak ada resto kayak gini ya, cuman Dulu nggak ada, cuman kayak ketan aja, paling tambahan sama bakso lagi gitu. Kenapa ketan ini dinamai Ketan Jebret Mang Oon? Nah, untuk namanya sendiri sebenarnya bukan dari ownernya atau dari kitanya yang bikin, justru itu bikinan dari customernya gitu. Karena katanya kalau misalnya lagi apa sih namanya, kan katanya menekan, pasti tarik itu kayak ada suaranya jebret gitu, makanya sebutannya jebret ya. Ada berapa pegawai di sini? Untuk pegawainya kira-kira 20 orang. Ada berapa bagian pekerjaan untuk produksi Ketan Jebret Mang Oon ini? Untuk produksinya sendiri ada yang apa sih bahasa Indonesia, kayak ngaris gitu, kayak bersihin apa sih berasnya. Terus kan itu lagi satu. Terus yang kedua itu ketika sebelum dibersihin, terkadang dari yang spray ketan itu ada yang kayak katanya itu masih kayak bercampur sama apa ya namanya, sama batu-batu kecil gitu loh. Oh ya, kerikil. Kerikil, jadi kayak harus dibersihin dulu satu-satu. Kayak itu dibersihin, terus ini kayak ini masaknya sama Adonin. tutup, udah ditutup, adonin kayak gitu sampai akhirnya ngegoreng. Apakah di sini ada kerja shift untuk pegawai? Pekerja shift ada. Yang pertama itu dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam, sambil ganti-ganti. Tapi kalau misalnya kayak shift malam masuknya itu jam 2 sampai tutup gitu. Untuk jadwal hari kerja di sini dari jam berapa sampai jam berapa dan liburnya hari apa aja? Kalau misalnya buat hari libur itu setiap orang punya jadwal Sabtu Minggu sekali. Oh, jadi nggak sama gitu ya? Nah, misalnya orang ini liburnya hari Senin, orang ini Selasa ini. Apakah ada ketentuan bila ada pegawai yang ingin melamar ke sini? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada ketentuannya. Cuman jadi kayak siapapun boleh gitu. Soalnya di sini juga kebanyakan
nggak pakai jasa. Oh, Ya nggak nggak pakai ada jasa. ketentuan pendidikan gitu ya? Nggak ada, yang penting kayak apa ya, mau kerja gitu. Apakah gaji untuk setiap pegawai sama atau berbeda sesuai dengan kinerja pegawai itu sendiri? Kalau buat gaji itu beda-beda per orang. Kalau misalnya kayak pelayan itu cuma 350 per minggu. Tapi kalau misalnya kayak yang produksi ketan itu 300 sampai 200 per hari. Jadi gimana kinerjanya aja ya? Terus, bila ada pesanan yang mendadak atau waktu yang membutuhkan orang lebih banyak gitu ya untuk produksi, apakah Teteh membawa orang yang pernah kerja di sini yang udah tahu gimana cara proses membuat ketan atau membuka lowongan buat orang lain yang belum tahu pekerjaan itu? Kalau sampai sekarang gitu ya, belum pernah ngambil orang dari luar. Oh, jadi Jadi masih tetap aja orang-orangnya sampai dari dulu sampai sekarang masih tetap ya pernah bekerja. Apa Teteh di sini menerapkan kedisiplinan pegawai? Contohnya kayak tata tertib buat pegawai gitu. Kalau misalnya kayak buat paling masuknya tepat waktu ya, tepat waktu, terus kayak job desk sebagai apa yang dia kerja itu dilakuin. Kalau misalnya nggak tepat waktu gitu ya si pegawainya, sanksi yang Teteh berikan ke pegawai itu apa, berupa apa gitu? Yang pasti sih teguran kayak secara lisan gitu, cuman kayak kalau misalnya lu pernah kayak seminggu gitu dia tuh gak masuk terus kayak nggak ada kejelasan kemana gitu, ada apa, paling kayak diberhentiin dulu. Cuman kayak apa ya, di situ sistemnya kayak masih kayak belum apa ya, nggak apa sih namanya, nggak belum pakem gitu. Soalnya kayak kalau misalnya ada yang misalnya nggak masuk tapi nanti juga bakalan dimasukin lagi gitu, karena emang masih ada rasa juga kayak gimana gitu. Apakah produksi ketan jebret bawang ini dilakukan dengan cara manual atau sudah berkembang dengan alat-alat yang canggih? Kalau dari awalnya itu emang manual sama manusia gitu ya, kayak ditumbuknya gitu ya. Cuman dulu tuh pernah kayak beli mesin dan harganya juga lumayan banget ya. Tapi nggak bisa menyamai. Oh, jadi harus pakai manual aja lebih bagus gitu ya? Kayak tiba-tiba mesinnya juga rusak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak untuk produksi sambelnya udah pakai mesin kayak penggiling ini cabenya gitu. Jadi kalau ketannya mah Masih manual. masih manual. Soalnya beda kekuatan. Terus kayak kendala listrik juga. Oh iya. Apabila ada karyawan yang tidak masuk atau bolos, apa toleransi yang Ibu berikan? Sebenarnya kayak kalau misalnya ada konfirmasi kenapanya nggak masuk, terus kayak ada orang yang gantiin shift itu nggak apa-apa. Asal ada kejelasan, terus kayak jangan lebih dari seminggu atau 3 hari, 3 sampai semingguan. Sejauh ini apakah pernah ada masalah terhadap pegawai sama pegawai atau pegawai sama ownernya itu sendiri? Enggak sih, kayaknya Belum pernah ada masalah ya. Apakah Teteh pernah melakukan pemecatan terhadap karyawan? kalau pemecatan pasti ada ya, soalnya emang ada beberapa yang kayak di sini tuh kayak pegawai itu gak akan lebih dari 3 bulan pasti ada yang keluar gitu. Soalnya kayak kerjanya juga capek, terus kebanyakan juga kan kayak yang ngelamar itu emang diutamakan kayak yang masih muda, kayak keluar SMA gitu. Contohnya kan kayak
kayak skillnya juga belum ini gitu. Tapi minimal pekerjaan di sini tuh tamatan SMP udah boleh. SMP juga ada. Udah. Cuman memang karena apa ya, lingkungan sini gitu ya,